Perkenalkan, nama saya Solusi Wondoli Saniko, NPM saya D1A 7023. Melalui video ini saya akan membahas mengenai materi tentang evolusi program sebagai strategi, sebagai teknik dalam menganalisis pembangunan. Baiklah, selanjutnya dalam suatu proses pembangunan pasti akan ada sebuah program-program yang akan dibuat. Dalam program-program tersebut pasti akan ada kegiatan-kegiatan di mana untuk mendukung program tersebut agar tercapai, dan untuk mendukung dan untuk membuat kegiatan tersebut dan agar mencapai tujuan dari program tersebut dibuat suatu rencana, yang dimana rencana tersebut adalah sebagai tolak ukur untuk bisa melakukan setiap kegiatan ataupun program yang dibuat suatu, baik itu suatu pemerintah, suatu birokrasi maupun instansi yang ada di sebuah negara maupun di sebuah perusahaan dalam membuat kegiatan atau program di perusahaan tersebut. Dan selanjutnya yaitu pembangunan sebagai proses manajemen dari program-program. Dalam bagian ini itu terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama adalah planning. Di dalam sebuah melakukan pembangunan atau proses pembangunan atau membuat kebijakan, pasti akan ada langkah awal, yaitu melakukan planning, di mana planning ini atau perencanaan ini dibuat agar sebelum melakukan suatu kegiatan tersebut atau program tersebut, langkah awal adalah membuat perencanaan agar tahu gimana tujuan dan target apa yang akan dicapai. Yaitu yang kedua tentang implementing, itu di mana bagaimana cara penerapannya, bagaimana cara pengaplikasiannya di lapangan, dan memikirkan apa saja yang harus dilakukan di lapangan, dan bagaimana cara mengimplementasikan secara cepat agar tujuan tersebut sesuai atau tepat sasaran di lapangan yang akan di tempat yang akan dilakukan pembangunan. Dan yang ketiga yaitu melakukan controlling. Untuk diketahui, controlling itu adalah kegiatan mengontrol atau mengawasi, mengendalikan setiap kegiatan yang kita buat. Seperti dalam membuat kebijakan, kita tetap memperhatikan ataupun melihat atau mengawasi kebijakan tersebut yang sudah kita buat di suatu daerah. Dan juga yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, proses inilah yang digunakan untuk mengevaluasi seluruh dari kegiatan dan program sudah dibuat. Jadi disinilah sebuah perencana ataupun sebuah membuat rencana tersebut untuk mengevaluasi rencananya kembali, supaya dia tahu apa saja kekurangan ataupun apa saja yang harus diperbaiki agar rencana tersebut untuk di kemudian hari agar bisa untuk diimplementasikan dengan baik lagi dan bisa untuk berdampak lebih baik lagi terhadap daerah jika mengalami dampak tidak baik dari pembangunan yang sudah dibuat tersebut. Karena seperti kita tahu, karena pembangunan itu mempunyai sisi positifnya akan membawa kemajuan bagi daerah tersebut jika dilakukan pembangunan tersebut. Sisi baik tidak baiknya atau negatifnya, bisa jadi pembangunan tersebut berdampak tidak baik bagi daerah yang terjadi tempat pembangunan tersebut. Bisa jadi misalnya pembangunan pabrik, bisa jadi limbah pabriknya dibuang ke aliran daerah, aliran sungai, sehingga menyebabkan di mana sungai tersebut sebenarnya sebagai salah satu sumber air mereka untuk mereka pakai sehari-hari seperti mencuci maupun mandi. Tetapi karena ada pembangunan pabrik tersebut dan limbahnya dibuang ke sungai, mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan lagi karena sudah tercemar oleh limbah tersebut yang dibuang ke situ. Seperti kita telah ketahui, definisi untuk evaluasi program adalah di mana suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program, ataupun juga dengan kata lain kegiatan untuk melihat keadaan dari sebuah program yang dibuat berdasarkan ukuran yang disyaratkan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan masukan atau feedback. Jadi evaluasi program itu memang sangat penting ya, karena bisa juga untuk memperbaiki lagi apa saja yang hal-hal buruk yang harus
mungkin untuk diminimalisir agar tidak terjadi di kemudian hari. Karena baik juga untuk si perencana, karena dapat masukan juga mendapat masukan juga atas apa yang dibuat ataupun direncanakannya. Karena kalau setiap program itu tidak dievaluasi, kemungkinan tidak akan ada sebuah kemajuan dari program ataupun kegiatan yang dibuat tersebut. Jadi evaluasi program atau evaluasi tersebut sangat penting dalam sebuah pembuatan program ataupun kebijakan. Dan selanjutnya, evaluasi program menurut Brian Hope adalah bahwa evaluasi adalah proses menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran program telah terrealisasi. Jadi yang pertama itu bagaimana mengetahui tujuan dan sasarannya sejauh mana tercapai dan juga terrealisasi dengan baik di masyarakat. Apakah benar-benar dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diinginkan atau rencana yang diinginkan, apakah atau di luar dari rencana yang sudah dibuat. Dan juga yang kedua, untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Evaluasi program ini dibuat bisa juga sebelum melakukan eksekusi di lapangan, bisa juga sebelumnya untuk melakukan evaluasi agar tujuannya bisa mencapai keputusan yang benar-benar bisa dilakukan untuk di lapangan. Jadi sudah memikirkan risiko terlebih dahulu ataupun mencari plan A, plan B atau plan C-nya jika terjadi suatu masalah di luar kendali mereka yang terjadi di lapangan. Ketika plan A tidak sesuai dengan yang diharapkan, mungkin bisa digunakan untuk cara yaitu dengan plan B yang sudah dibuat sebelumnya dan plan C yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian juga yang ketiga yaitu untuk evaluasi digunakan sebagai perbandingan kinerja dengan patokan-patokan tertentu untuk menentukan apakah terdapat kesenjangan. Nah, di sini dibuat suatu syarat ataupun patokan tersebut, patokan yang hal tertentu yang dibuat sebagai suatu untuk menentukan apakah terdapat kesenjangan dari program yang dibuat ataupun kegiatan yang akan dibuat dan direalisasikan di suatu daerah kepada masyarakat tersebut. Jika ada, maka akan dicari jalan keluarnya lagi ataupun solusi sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah diskusikan bersama tim tersebut. Yang keempat yaitu penilaian tentang harga dan kualitas. Jadi dipikirkan juga tentang kualitas dari pembangunan tersebut. Kira-kira apa sih kualitas dari rencana setiap kegiatan dan program yang akan dibuat dalam suatu daerah? Apakah memberi kualitas yang baik atau kualitas yang buruk terhadap daerah tersebut? Jadi kualitas juga harus dipikirkan juga dari pembangunan tersebut dan program dan kegiatan yang akan direalisasikan di masyarakat daerah tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu evaluasi adalah untuk ukuran, terus pilihan dikembangkan, terus dengan itu masing-masing tujuan ditentukan. Jadi evaluasi adalah juga sebagai tolak ukur dalam mengukur kira-kira pilihan apa yang harus kita kembangkan, karena ukuran tersebut sangat penting dalam membuat suatu program di dalam sebuah pembangunan agar ada suatu benar-benar yang harus dikembangkan dari program tersebut, atau istilahnya program unggulan yang benar-benar dibuat dalam suatu pembangunan tersebut yang bisa sangat bisa diterima di masyarakat dan dimana sangat bisa untuk lebih lagi untuk memberikan dampak yang baik dan memberikan konsekuensi yang benar-benar baik di masyarakat tersebut, di mana daerah tersebut dilakukan untuk pembangunan. Dan yang keenam yaitu tentang investigasi sistematis mengenai nilai dan kualitas suatu objek menurut saya. Jadi keenam ini adalah lebih kayak melakukan penelitian gitu sih, atau pengumpulan informasi dan atau pengumpulan data mengenai tentang nilai dan kualitas dari objek tersebut. Misal program yang kita buat sebenarnya nilai seperti apa yang akan ditimbulkan dari program tersebut dan kualitas seperti apa yang ditimbulkan dari program tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi terhadap objek seperti masyarakat dalam
di dalam satu daerah ketika diterapkan program tersebut. Kira-kira nilai dan kualitas seperti apa yang akan terjadi di dalam satu daerah tersebut? Apakah akan mempengaruhi perilaku dari masyarakat tersebut, atau malah akan membawa kemunduran dari di daerah tersebut? Misal seperti terjadinya mungkin ada kesenjangan yang akan terjadi di daerah tersebut jika dilakukan program ataupun kegiatan tersebut. Jadi sebelumnya itu dilakukan agar untuk di kemudian hari ataupun akan dilakukan pembangunan untuk di tempat lain agar lebih memikirkan lagi program atau kegiatan tersebut, bahwa misal jika mungkin ada membuat program, jadi program untuk membuat daerah tersebut menjadi ada kesenjangan ataupun ada dampak baik yang ditimbulkan dari program yang dibuat dan kegiatan yang dibuat tersebut. Demikian penjelasan yang sudah disampaikan dalam video ini. Kiranya penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Mungkin ini bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan selamat beraktivitas.